Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat yang mulia, yang kita banggakan, seluruh orang tua kita yang hadir di tempat ini, khususnya Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, semoga selalu Allah panjangkan usia beliau, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Juga Bapak Haji Darsil Akib SHMM selaku ketum yang baru saja menyampaikan sambutannya di hadapan kita beserta Pak Sekjen. Kemudian dari jajaran Dewan Penasehat Bapak Dr. Hendarman Supanji SH, juga dari Ketua Dewan Pengawas yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saleh Umar MSI, serta para pimpinan lain dari Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia, juga Persatuan di Mahkamah Agung, yang hari ini Bapak Ibu kita dikumpulkan semua di tempat ini dalam rangkaian acara halal bihalal. Semoga Allah turunkan rahmat berkahnya buat kita semua. Kalau berkat itu turun, biasanya ada makanan. Masih sabar menantinya ya. Nabi Isa dikenal adalah orang yang diberkati. Nah, salah satu cerita di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu kan disebut, aku ini diberkahi dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nanti kita belajar dari sosok beliau yang luar biasa. Di dalam Al-Quran dicatat itu bahwa Nabi diberkati karena melaksanakan 5 hal: salatnya, zakatnya, berbagi kepada orang yang membutuhkan, kemudian berbakti kepada ibu karena beliau tidak punya ayah, dan yang keempat, kelima ini keren sekali. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu disebut walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kami ini, kata Nabi Isa, tidak diciptakan menjadi orang yang memaksakan keinginan sehingga melukai orang lain, dan kami juga tidak melakukan kezaliman. Jadi kalau mau diberkati seperti Nabi Isa yang diceritakan ketika beliau dengan murid-muridnya sedang berjalan itu, yang lain lapar, lalu kemudian minta sama Nabi Isa supaya dihadirkan makanan. Ada doa yang sangat terkenal itu dari Nabi Isa itu, mengangkat tangan menengadah ke langit, kemudian beliau meminta, turunkanlah ma'idatan minas sama. Kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu buka pada juz yang kelima, itu ada namanya surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan, tidak sekedar snack atau makan biasa. Ini prasmanan mulai dari main course-nya, bahkan dari pembukanya, menu utama sampai dengan menu penutup. Dan ternyata Nabi Isa melakukan itu sama persis seperti yang dialami oleh ibunya, Bunda Maryam. Bunda Maryam itu ibunya Nabi Isa. Beliau tidak punya suami, tapi beliau ini dikaruniai keistimewaan, perempuan surga yang nanti memiliki anak bernama Nabi Isa. Pamannya beliau namanya Zakaria, Nabi juga. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, sebagian nanti sudah sampai ke sana ya. Coba dibayangkan lagi ketika Anda masuk ke arah depan masjidnya, bukan Dome of the Rock ya, yang ada kubah besar berwarna kuning, itu bukan Masjidil Aqsa. Itu Qubbatus Sakhra, tempat Nabi berpijak menuju ke Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj. Nah, Masjidil Aqsa itu bentuknya paling jelek karena tidak pernah direnovasi. Kalau ada masuk tuh dindingnya banyak peluru, bekas-bekas peluru. Nah,
Dari arah depan ke arah kiri ada turun ke bawah basement, naik tangga, turun tangga itu. Ada satu ruangan di bawah itu, namanya mihrab Nabi Zakaria. Mihrabnya Zakaria. Mihrabnya Zakaria seperti dulu orang-orang soleh, para nabi itu memiliki mihrab sendiri-sendiri. Nah, di basement paling bawah itulah mihrabnya Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Jadi yang belum sempat ke sana, nanti kalau sudah aman balik ke sana, ingat-ingat bagian ini. Karena banyak wisatawan Muslim dari Indonesia yang datang ke sana nggak tahu di mana mihrabnya. Padahal ini penting dalam rangka bicara keberkahan. Zakaria itu satu ketika datang ke mihrabnya Siti Maryam. Dia kaget karena melihat makanan yang begitu banyak dan tidak ada satupun makanan dari dunia. Dia tanya, "Anda lagi hada ya Maryam? Kamu dapat dari mana?" Lalu Maryam menjawab, "Ini dari sisi Tuhanku, dikirimkan langsung dari surga. Jadi nggak pakai GoFood, Shopee Food, nggak pakai. Kurirnya langsung tiba sampai." Nah, ini kan dalam bahasa agama disebut keberkahan. Sehingga Nabi Isa kemudian membuat satu statement di dalam Al-Quran bahwa aku ini diberkahi dimanapun aku berada. Aku melakukan 5 hal: salat, zakat, berbakti kepada ibu, memberikan kenyamanan kepada orang, tidak memaksakan orang, dan yang terakhir adalah tidak berbuat kezaliman. Saya melihat inilah korelasi yang harus kita mulai. Berangkat dari terlibat, ikut serta untuk memudahkan dan melayani orang lain. Saya rasa keywordnya organisasi yang disebut dengan Persatuan Pensiunan Indonesia ini berada pada kata LBH, yang tidak menempatkan dirinya sebagai lembaga bantuan hukum, tetapi menyebutnya sebagai layanan bantuan. Inilah penegasan Bapak Ibu semua menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi. Karena ciri seorang pemimpin adalah yang paling senang dan bagus dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu menjadi pejabat, Anda ini sebetulnya pelayan. Maka ketika mendapat amanat, kita harus membuka ruang pelayanan sebesar-besarnya. Sehingga Nabi pernah mengatakan, Sayyidul Qaumi khadimuhum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang paling bisa melayani. Dan Nabi itu Pak, dengan sahabat-sahabatnya, ini kan murid-muridnya Nabi. Nabi Muhammad itu murid-muridnya disebut ashab. Kalau kita sekarang bahasanya bro, bestie lah. Loh, Nabi memang memberikan ruang kenyamanan itu. Dari sisi Nabi sebagai pemimpin, dibuat sedemikian asik pergaulan Nabi dengan para sahabat. Tapi sebagai sahabat, sebagai murid, mereka memberikan penghormatan dan keagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kita jadi pemimpin merasa asik dengan anak buah, seru. Tapi anak buah juga harus tahu diri. Jangan kemudian karena sudah down to earth pemimpinnya membumi, wah ini dicuekin seperti teman main saja. Jadi ada batas-batas yang disebut dengan batas keadaban atau adab. Layanan itu adalah tugas utama manusia yang Allah turunkan di atas muka bumi. Dalam Al-Quran ada 2 kata dalam penciptaan atau penjadian manusia itu. Yang pertama menggunakan kata khalaqa, yang kedua menggunakan kata ja'ala. Kalau Allah berfirman menggunakan kata khalaqa, maka yang dimaksud adalah manusia secara biologis. Manusia secara biologis, manusia secara penciptaan. Di sana ada perubahan fisika, perubahan kimia, ada campuran tertentu dari setiap sel yang ada di dalam diri kita. Bahkan proses pertemuan sperma dengan sel telur, lalu kemudian nanti singgah ketika terjadi pembuahan ada di kantong rahim, itu menggunakan kata khalaqa dan subjeknya Allah disebut al-khaliq. Nah, tetapi kalau Allah bahas tentang penetapan kepemimpinan sebagai khalifatullah fil ardh atau tugas-tugas kemanusiaan, maka Allah akan menggunakan kata ja'ala, bukan khalaqa.
Kalau Bapak Ibu belajar gramatikal Arab di pesantren namanya ilmu nahwu sharaf. Dalam gramatikal Arab itu kita diajarkan mengenal perubahan kata yang disebut dengan ilmu sharaf, tapi juga transformasi makna sesuai konteks. Jadi membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca terjemahan, Bapak Ibu. Ada orang berkata, ini saya baca di dalam Al-Quran begini-begini. Loh, terjemah itu masih harus didekati dengan pendekatan tafsir. Makanya kadang sidang di pengadilan itu suka ruwet gara-gara tafsir terhadap pasal. Diktum yang ada di dalam undang-undang atau dalam bahasa agama ada di ayat suci dengan ayat-ayat konstitusi itu seringkali melahirkan perspektif yang berbeda. Itulah kenapa dalam konteks kepemimpinan apapun itu Allah menggunakan kata ja'ala. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin. Di ayat yang lain Allah mengatakan inni ja'ilun nasi imama, aku menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia yang lain. Itu firmannya kepada Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dari keajaiban-keajaiban yang Tuhan turunkan kepada Nabiullah Isa dan ibunya Siti Maryam, kita mengenal kata berkah. Berkah itu bahasa Arab, tapi cengkoknya Persia. Nah, ini sekaligus pertanda dulu tidak hanya dari Arab, dari Gujarat yang datang ke Indonesia yang bawa Islam itu juga ada dari kalangan Persia. Nah, buktinya itu peninggalannya. Kalau orang Persia menyebut tak marbutoh tahu ya, itu tak perawan alias masih gadis karena bulat. Tapi kalau tak yang terbuka namanya tak maftuhah. Nah, itu tak yang sudah janda statusnya. Nah, kata ini menarik. Di dalam Al-Quran diberi penjelasan bahwa berkah itu adalah subutul khair fi syai'. Konsistensi kita merawat kebaikan dalam segala urusan. Urusan apapun kalau dirawat dengan konsisten dan itu kebaikan, maka itu adalah berkah. Kumpul begini mengundang keberkahan. Ini ada dalam hadis Nabi. Silaturahim, memperpanjang umur, menambah rezeki dan membuka pintu berkah. Nah, berkah itu kalau orang Arab menyebut tak marbutoh di ujung, dibacanya wakafnya adalah sholatun, jadinya sholat. Harusnya tuh begitu. Atau kalau dimatikan sholat. Nah itu bahasa Arab. Amanah bahasa Arab. Amanatun, musyawaratun. Tapi kalau ujungnya adalah tak dimatikan, nah itu jadi cengkoknya orang Persia. Orang Persia dengan bahasanya menyebut tak marbutoh berakhiran mati itu dengan kata-kata ditutup dengan tak sukun atau t itu. Sehingga banyak bahasa yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Misalnya ada kata yang Bapak Ibu duduki sekarang, kursi itu bahasa Arab. Mungkin ada teman-teman yang dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu DPR, semuanya bahasa Arab. Dewan artinya kantor, perwakilan itu dari kata ra'iyah artinya rakyat, dan ra'iyah dewan, perwakilan, wakil itu bahasa Arab. Ra'iyah itu juga bahasa Arab, artinya rakyat. Nah, betapa kalimat atau kata berkat itu semua kita kenal. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau dengar kata berkat yang teringat apa itu? Bingkisan. Apa? Nasi, makanan, besek ya. Biasanya pulang ke durian kita dapat berkat itu. Padahal itu ya berkat karena kita tidak perlu masak lagi karena sudah dapat berkat. Nah, ketika tegaknya keadilan itu dijadikan oleh Al-Quran sebagai peluang diturunkannya berkah, maka Anda yang berada di dalam layanan untuk membela hukum bagi mereka yang membutuhkan adalah sedang menjalankan tugas dan peran kekhalifahan. Jadi kalau peran kekhalifahan dijalani dapat berkah atau tidak? Ya pasti dapat berkah. Karena keberkahan Allah turunkan pada orang-orang yang senantiasa konsisten
di dalam menciptakan kebaikan. Jadi layanan ini adalah kebaikan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, momentum ini kita ketemu di acara halal bihalal yang orang Arab saja tidak paham artinya halal bihalal. Nah, Indonesia ini memang bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Kata Gus Dur, Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Lalu apa Gus? Negara bukan-bukan. Negara yang bukan-bukan, negara yang kadang kejadian-kejadian itu dibikin lucu dan senang memberikan label. Kalau Bapak Ibu pergi haji zaman tahun sebelum 2007, ya itu masih menemukan tuh di belakang pintu Marwah ada jalan menuju Masjid Kucing. Terus ada pasar, toko-toko, itu disebutnya apa? Seng. Tuh masih ingat ya? Ini generasinya memang generasi jadul semua nih. Kita ada di level pensiunan, nah ini sudah tahu. Zaman itu kalau datang ke Mekah, orang Indonesia carinya pasar Seng. Pasar Seng. Padahal orang Arabnya tidak ngerti ini pasar Seng apa. Oh rupanya ruko-ruko yang di atasnya ditutup pakai Seng. Nah itu orang Indonesia kreatif. Nah karena itu berkah bagi orang Arab adalah keberlimpahan atau pengucapan Arab. Kita yang bukan orang Arab memaknainya juga begitu. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan. Nah, sebagai khalifah, pemimpin yang diberikan tugas wewenang untuk memakmurkan bumi, pasti harus memiliki dasar-dasar pelaksanaan, juklak dan juknisnya. Makanya kita semua Bapak Ibu menjadi orang yang dianugerahi kepemimpinan personal dan kepemimpinan yang nanti melekat secara fungsi, secara sosial. Secara personal ini kita memimpin anggota tubuh dari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dari yang bisa diraba maupun yang tidak bisa diraba. Dan Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap orang itu diberikan tanggung jawab dan nanti akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Maka kemudian menghadirkan diri di dalam peristiwa semacam ini untuk tukar informasi, merajut cinta, kasih dan silaturahim adalah bagian yang berkah. Dulu Pak, ini kan saya bilang orang Arab tidak ngerti halal bihalal itu apa, padahal bahasa Arab. Halal artinya boleh, bihalal boleh, saling membolehkan. Walaupun orang Arab kalau membolehkan kormanya dicicipi juga menggunakan kata halal, halal, halal. Bapak Ibu yang datang ke kebun kurma itu halalnya untuk nyicipi saja. Ini ada yang bawa sampai 2 kilo dianggap halal. Wah kamu 2 kilo harus bayar itu. Jadi halal bihalal ini momen Pak yang saya menyebutnya sebagai koneksitas atau ketersambungan peran antara ulama dengan umara. Pejabat di seluruh sektor yang ada di kepemerintahan adalah bagian dari umara. Kenapa halal bihalal terhubung antara ulama dengan umara? Setelah kita merdeka tahun 1945, dari Sabang sampai Merauke, tidak semua bangsa Indonesia ini bisa menerima keutuhan persatuan bangsa. Ternyata ada beberapa yang masih gampang. Ini mau bersatu tapi tidak jelas kok pusatnya adanya di Jawa. Bagaimana kami yang ada di daerah? Akhirnya pemimpin-pemimpin lokal itu saling bersinergi. Sehingga Bung Karno punya gagasan mau mengumpulkan mereka. Jadi kalau saya kumpulin rapatnya rapat pleno pasti nggak datang. Kalau saya kumpulin hadirnya acara untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan pasti nggak datang. Mereka udah antipati. Maka beliau bertanya kepada salah seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pendirinya ini NU ada Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Syamsuri. Nah, Kiai Wahab Hasbullah waktu ditanya sama Bung Karno dan diceritakan keadaannya, beliau mengatakan begini, Pak Karno nanti kumpulkan semuanya di Jakarta dalam satu pertemuan setelah Idul Fitri. Terus kata Bung Karno, lah pertemuan itu apa namanya? Kalau disebut pertemuan nasional, mereka ini lagi pada hatinya lagi pada rusak.
bersitegang. Disitulah muncul kalimat yang disampaikan Kiai Wahab Hasbullah. Kita sebut saja pertemuan itu halal bihalal. Makanya halal bihalal diselenggarakan di mana aja, pasti mengundang kiai untuk mengisi mau'izah hasanah, supaya mengingatkan bahwa ulama dan umara dua entitas yang gak bisa dipisahkan. Kata Imam Ghazali, ini saudara kembar, seperti dua sisi dari satu mata koin yang ada, saling menguatkan. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kata Rasulullah, tegaknya semua bangsa itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah dengan adlul umara, adilnya umara, adilnya pemerintah, termasuk peran-peran dan kewenangan yang diberikan di bawahnya. Karena presiden itu yang berhak untuk menetapkan hukum sebetulnya, tetapi karena kita memilih ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif, maka kewenangan di bidang peradilan ada di bawah lembaga yudikatif. Tapi yang mewakili pemerintah, karena pemerintah nggak boleh ada dua kepemimpinan, maka kepemimpinan di lembaga-lembaga itu di bawah penguasa atau pemimpin utama negara ini, yaitu presiden. Artinya begini, bahwa ketika kita mau menegakkan keadilan, Anda sama dengan menegakkan dunia. Ini hadis Nabi 14 abad silam sudah menyebut itu, adlul umar, keadilannya umar. Kemudian yang kedua, ilmu ulama, ilmunya para ulama. Sudah disebut umara, ulama, pejabat dan lain-lain itu digabungkan. Yang ketiga, wasakhaul agniya, dermawannya orang-orang kaya, para konglomerat, para pengusaha. Meskipun jumlahnya tidak banyak, sekian persen dari seluruh rakyat, tapi mesti harus terlibat di dalam menegakkan bangsa. Dan yang terakhir, doaul fuqara, doanya orang-orang fakir miskin. Maka doa mereka, hati-hati. Ketika bicara tanggung jawab di bidang keadilan, hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ini otokritik. Otokritik buat kita ketika kita membicarakan melayani orang yang berkebutuhan di peradilan, maka tidak boleh tebang pilih. Itu yang harus dirawat dan dijaga. Inilah kenapa kemudian di dalam momentum halal bihalal bukan sekedar pertemuan rutin setelah Ramadan, tapi ia menjaga koneksitas untuk memulai kembali dengan hati yang lebih lapang dan bersih. Makanya ada yang menafsirkan halal bihalal artinya halilni uhalilku. Halalkan saya, niscaya Anda saya halalkan. Ini adalah sikap simbiosis mutualis. Tidak bisa datang sendirian karena masih punya luka lama. Itu teman yang sempat bikin hubungan gak enak gak ditemui loh. Nah, ini halal bihalalnya masih makruh bil makruh lah kira-kira gitu. Belum sampai haram karena dia datang. Jadi mestinya ini seperti orang yang mengurai benang kusut. Maka kata halal itu dalam bahasa Arab banyak sekali definisi. Termasuk kalau Bapak Ibu menyebutkan doa ini, tadi Pak Sekjen sudah membacakan doanya itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa, Bapak Ibu. Bukan sembarangan doa. Beliau meminta, ya Allah cerahkan dadaku, mudahkan urusanku, berikan paham kepada yang mendengar omonganku. Karena Nabi Musa itu cadel, agak pelo, kalimatnya gak jelas. Maka dia meminta di ujung doa itu, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan yang ada di dalam lisanku, yafqahu qawli, supaya audiens yang mendengar itu bisa paham ucapan. Ternyata Nabi Musa gak cukup bisa menyampaikan dengan sempurna. Lalu dia kemudian meminta dalam lanjutan doa tadi, waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah saudaraku sebagai pengganti atau asistenku, Harun akhi, namanya Nabi Harun. Halal diartikan terurai. Jadi kalau kita berkumpul di tempat ini lalu kemudian masih menyimpan marah, menyimpan dendam, maka kita belum menguraikan benang yang kusut itu. Nah, kita senang kan beberapa waktu lalu negeri kita ini seluruh bangsanya, seluruh penduduknya cuma dibagi dengan 2 tipologi, menggunakan nama binatang. Yang satu
Kampret. cebong, yang satu kampret. Berapa lama coba kita membaca, mendengar dengan kalimat-kalimat tadi, sampai akhirnya ya Allah, gini banget ya bangsa kita ini. Anda bisa bayangkan, kita berhasil sampai pada titik tidak ada lagi dia yang nyebut dua kalimat tadi. Itu dua-duanya gak enak disebut. Cebong gak enak, apalagi gak enak disebut. Tapi Allah sayang sama negeri kita, diberikan pemimpin yang bisa menyatukan dan akhirnya bisa menjalankan apa yang menjadi tugas negara, memberikan layanan kepada masyarakat. Ini bagian yang harus dirawat. Maka halal bihalal artinya bukan hanya memaafkan, tetapi mengurai segala kesulitan. Itulah kenapa momen ini menjadi momen yang diingatkan oleh Kiai Wahab Hasbullah tadi, supaya dalam mengurai segala kerumitan itu perlu duduk bersama. Maka di dunia peradilan, sebelum penetapan hukum oleh hakim, bahkan sebelum terjadi perdebatan untuk saling memihak, untuk saling menjatuhkan, maka ada ruang sidang yang mutlak diharuskan di MPL, yaitu apa? Mediasi. Makanya saya sedang lupa ketika ada layanan bantuan hukum oleh pensiunan ini, yang mestinya hidupnya sudah lebih lama, pengalamannya lebih banyak. Di KUA dulu ada namanya BP4, Badan Penyelesaian Perselisihan Perceraian itu. Yang jadi konselornya rata-rata purna bakti yang sudah selesai bekerja, pensiun, tapi masih mau berkarya, ditempatkan di tempat-tempat untuk melayani sebagai konsultan. Kenapa ada ruang mediasi? Karena itulah tugas utama kita, neraca keadilan dengan patung yang membawa timbangan dengan mata ditutup adalah simbol yang harus kita jaga. Sebelum sampai tahap itu, Allah mengajarkan soal mediasi, sehingga dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara saudara kita yang sedang berselisih. Jadi tahapan-tahapannya lah untuk mencapai peradilan yang bisa memberikan jalan keluar terbaik, dia dimulai dari mediasi. Sehingga agama kemudian menyebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Pondasi utama dalam orang-orang yang bergerak di dunia peradilan, pembelaan hak-hak masyarakat dan lain-lain, harus melihat pada diktum ini. Allah menyatakan, janganlah rasa tidak sukamu kepada satu kelompok membuat engkau berlaku tidak adil. Maka payung ini harus dibawa. Agama memberikan warna yang sangat jelas dan clear pada persoalan pendampingan ini. Maka kemudian saya teringat bagaimana misalnya Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya waktu Nabi dipermalukan di muka publik. Nabi ini punya hutang sama orang Yahudi Madinah, punya hutang, belum bayar. Nabi itu kan kondisinya sampai diceritakan apa adanya, sehingga orang Yahudi ini marah-marah sama Nabi, ditarik jubahnya Nabi. Nah, waktu melihat orang Yahudi ini menarik jubahnya Nabi, itu Sayyidina Umar langsung, ini kan tersinggungan sekali beliau ini, langsung pasang badan melompat mau dibunuh ini orang. Kata Rasulullah, nah, gak usah begini cara menyikapinya. Hai Bilal, kepada Bilal Nabi mengatakan, ambil ke rumahku, kemudian bayarkan hutang. Coba lihat, ada ruang di mana kita memberikan ruang-ruang mediasi, ruang-ruang permaafan. Itu kenapa dalam konteks halal bihalal ini bukan sekedar pemaafan, tetapi mampu mengurai kekusutan benang-benang yang kusut ini. Nah, ini momentum bagi kita untuk bangkit menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Mudah-mudahan Allah wujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Ya, karena kita konflik globalnya ini insya Allah on the way menuju kebaikan. Masih on the way, tapi kita tunggulah dalam beberapa hari ke depan. Karena biasanya, nah ini pola peristiwa di muka bumi ini. Setiap setelah terjadi krisis besar, ada potensi keuntungan yang bisa kita ambil. Apapun bentuknya. Persoalannya kita siap atau tidak. 2019
Masuk 2020 kita dikasih pandemi COVID yang luar biasa. Sebetulnya digitalisasi teknologi sudah terjadi, tapi banyak orang yang nggak aware. Dia masih menganggap sebagai produk jadul, produk kolonial, bukan produk milenial. Akhirnya apa? Begitu COVID dipaksa dengan cepat, bahkan di kampung-kampung orang yang nggak pernah bikin Zoom meeting tiba-tiba harus mengelola Zoom. Anak-anak sekolah dari jarak jauh tiba-tiba harus mengisi Google Form. Itu banyak orang tua yang mendadak langsung bisa internet, bisa IT. Sekarang Pak sudah masuk namanya artificial intelligence. Dulu kita hanya melihat bunga-bunga plastik, sayuran plastik, itu artifisial. Sekarang ada secara intelijensi, intelektual, kognitifnya diambil oleh yang disebut artificial intelligence. Kalau kita tidak siap untuk adaptif menghadapi perubahan, maka kita yang akan digulung oleh keadaan. Yayasan atau layanan ini baru bergerak sekitar 3 atau 4 bulan atau 6 bulan ya, dengan persatuan pensiunan yang sudah mencapai 3 tahun, masih muda sekali usianya. Tapi saya ketika mendengarkan cerita dari Pak Saleh Umar bahwa ini dedikasi utama kepada mereka yang membutuhkan, juga kepada teman-teman pensiun, yang saya bayangkan satu, ternyata benar yang Allah katakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau Anda mau menjadi the real human, the real orang yang disebut sebagai kemanusiaan sejati, the real human being, itu disebut oleh Allah tidak ada pensiunnya. Jadi maaf ini kepada orang tua saya yang banyak di sini. Anda itu pensiun karena diberikan penghargaan oleh kantor di mana kita bekerja, selembar kertas. Makanya saking persiapan yang harus dilakukan, biasanya ada memasuki masa persiapan pensiun. Saya aneh juga, beberapa training yang dilakukan untuk masa persiapan pensiun, ada yang bikin ternak lele di depan rumah, ada yang bikin kuliner. Aduh, ini emang gak ada karya yang lain. Kenapa nggak belajar langsung dari Persatuan Pensiunan Indonesia? Biar udah sepuh, nggak ada yang kelihatan tua, muda semua. Karena memang harus begitu, Pak. Kalau sampai Anda, panjenengan semuanya ini memilih pensiun lalu di rumah saja Anda berkarya, Anda menjemput kematian tanpa dinamika. Maafkan bagian ini, tanpa dinamika. Allah menyebut fa'idha faragta fansab. Selesai engkau dengan satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Jadi pensiunnya ya nggak masuk kantor lagi, masa mau digaji terus? Kan udah selesai bagian itu. Penghargaan kemanusiaan tingkat dunia, sertifikat pensiun yang kita pegang. Tapi di mata Allah, sebelum engkau mendapatkan tarikan dan jemputan ajal, maka seterusnya Anda akan dinilai dalam melakukan amal atau pekerjaan. Apalagi pekerjaannya tadi itu adalah membantu orang, melayani orang. Saya percaya bahwa semua kebaikan itu melahirkan dua, kesyukuran dan kesabaran. Bagian ini menutup tausiah saya dengan hadis Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh ajaib orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya orang beriman ujungnya pasti kebaikan. In asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dikasih kesenangan, dikasih nikmat, dia akan bersyukur. Dan jika dia diberikan musibah, dia akan sabar. Syukur adalah kebaikan, sabar adalah kebaikan. Maka orang yang syukur dan sabar dijamin memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu nanti pulang di rumah, sampaikan ini kepada pasangannya ya Pak ya. Mama, tadi halal bihalal ada oleh-oleh materi bahwa kita berdua akan masuk surga. Wah itu kan suami istri yang solid untuk mengawal kebersamaan di dunia bersama, di surga juga bersama. Kata suaminya begini,
Mama masuk surga lewat jalan syukur karena bersyukur punya suami seperti papa. Tanggung jawab, perhatian, sayang. Terus istrinya tanya, loh papa masuk surga, mama masuk surga enggak? Ya mama juga masuk surga. Para suami boleh jawab, karena mama dapat suami yang sabar seperti aku. Jadi yang syukur bisa masuk surga, yang sabar bisa masuk surga. Tapi kata istrinya, apa dia? Sampai ada yang tanya ke saya begini, Ustaz beneran kita sampai di surga nanti pasangan kita nggak ganti yang itu juga? Masya Allah. Loh ya memang kenapa? Di dunia 40 tahun bareng dia di surga ketemu lagi. Rupanya minta repackaging mungkin yang baru kali ya. Habis ayatnya nyebut cuma bidadari, bidadaranya nggak disebut. Lalu terus bagaimana merespon Al-Quran yang menyebutkan bidadari bukan bidadara? Saya sering bilang jangan ukur surga dengan nafsumu. Ini pakai minta ada pangeran-pangeran muda nggak di surga? Loh, suami istri yang sudah sepuh-sepuh begitu masuk surga itu kembali ke setelan awal Pak, setelan pabrik. Muda-muda seger-seger. Ini masih mau cari yang lain juga di surga ini. Nah, sabar dan syukur inilah yang akan kita bawa pulang. Sabar dalam melayani, sabar dalam mengawal teman-teman yang sudah masuk di kepengurusan, baik kepengurusan nasional, yang pusat maupun cabang daerah beberapa yang sedang dibangun. 4 bulan, 3 bulan, bahwa waktu yang masih sangat sebentar bagi sebuah organisasi. Tapi saya percaya, kalau modal besarnya adalah pelayanan kepada rakyat, memberikan ruang keadilan bagi mereka yang membutuhkan, dan teman-teman persatuan pensiun hadir di antara kebutuhan masyarakat berlipat-lipat ganda, Allah turunkan berkah buat persatuan pensiunan Indonesia. Maka sebagai penutup saya ingin menyampaikan, mari kita isi hari-hari setelah Ramadan ini, setelah Syawal, dengan bawa 2 bagian yang menyenangkan Rasulullah, yaitu syukur dan sabar. Syukur akan mengundang rezeki lebih banyak. Sabar akan membuat kita punya daya lenting yang tinggi. Orang yang ditekan sedemikian rupa, diembargo sekian lama, diberikan cuek, tidak dibantu oleh siapapun, bisa berinspirasi untuk membangun lebih kuat dan lebih maju. Kalau kita menyebut daya lenting seperti pegas, semakin kencang dia ditekan, semakin lompatannya tinggi. Dan saya percaya kehadiran Persatuan Pensiunan Indonesia dalam layanan bantuan hukum adalah sesuatu yang sangat manfaat dan akan mendapatkan berkah bagi pengurusnya, anggotanya, dan semua yang terlibat di dalamnya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita bawa pulang, dan terima kasih atas perjumpaan di siang hari ini. Kita tutup dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, berdoa munajat meminta kepada Allah agar Persatuan Pensiunan Indonesia dikuatkan di dalam menjalankan amanah organisasi, dan terus mendapatkan dukungan yang kuat dari mereka yang merasakan bantuan atau mereka yang harus hadir dalam rangka untuk berkarya di usia yang sudah tidak muda lagi. Saya percaya karya-karya yang dilakukan ini dicatat di sisi Allah sebagai kebajikan-kebajikan berganda. Berharap juga seperti Prof. Anwar Usman bersama para pemimpin lainnya bisa terus menguatkan organisasi ini dan sekaligus menjadikannya contoh bagi yang lain, bahwa batas usia bukan halangan untuk terus berkarya dan menggembirakan banyak orang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami siang ini pertemuan yang Engkau rahmati dan Engkau berkati, dan jadikan perpisahan kami setelah acara ini perpisahan yang Engkau jaga cinta kasih di antara kami,
pertautan hati, visi, misi untuk menjalankan yang terbaik dari perintah-perintah di dalam agamamu. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di sini untuk merayakan dan memperingati halal bihalal di antara kami. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami dan berikan kami kemampuan untuk meminta maaf dan memaafkan orang-orang di sekitar kami. Bersihkan hati kami dari segala sifat-sifat hati yang buruk. Bersihkan hati kami dari kebencian. Bersihkan hati kami dari kedengkian. Bersihkan hati kami sebersih Engkau memberikannya kepada kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami hadir bersama sebagai insan-insan yang tergabung di dalam Persatuan Pensiunan Indonesia. Berkahi tempat kami bernaung ini ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk menginspirasi lembaga lain, persatuan lain, organisasi lain, bahwa usia tua bukan halangan untuk berkarya. Izinkan kami menutup akhir kehidupan kami dengan karya yang manfaat, dengan karya yang dikenang oleh banyak orang, apalagi mereka yang kemudian merasakan maslahat dari keberadaan organisasi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pernah mengabdi sekian lama, telah diberikan sertifikat pensiun, tapi kami sadar bahwa hidup kami sepanjang di dunia ini belum berakhir dengan karya, hanya dengan selembar sertifikat pensiun. Ya Allah, berikan kami kemampuan, berikan kami ide-ide kreatif, tunjukkan kepada kami jalan yang baik untuk mengkaryakan hidup kami di dalam pelayanan. Allahumma ya Rabbana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Anugerahkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Kau berikan dan limpahkan kepada kasih-Mu para syuhada, para salihin. Berikan kepada kami akhir kehidupan yang baik. Bimbing kami ya Allah untuk lebih mencintai ibadah, untuk berada di dalam kebaikan-kebaikan ibadah di dalam kehidupan kami. Jika suatu saat hadirlah panggilan dari-Mu ya Allah, maka inilah minta kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.